Yesus sangat penting ya, karena dia adalah penolong dan pedoman hidup bagi aku. Karena Tuhan itu udah benar-benar nyelamatin hidup aku. Penting banget karena Tuhan itu aku anggap sebagai sahabat. He is like my savior, my friend, and my constant companion. Di waktu sedih, waktu senang, Masalah apapun Tuhan selalu melindungi aku. Segala sesuatu kan sumbernya dari Tuhan. Jadi itulah mengapa Tuhan itu sangat penting bagi aku. Yesus itu juga menerima kita apa adanya. Tuhan Yesus itu penting banget, soalnya kalau nggak ada Tuhan Yesus aku nggak ada sampai di sini. Kalau nggak ada Tuhan Yesus, hidupku udah kacau sih. Buat aku, Jesus is my life because Tuhan itu udah memberikan hidup buat kita. Tuhan Yesus itu selalu ada di setiap hidupku. Tuhan adalah Bapa yang bisa menerima aku apa adanya tanpa melihat masa lalu dan kesalahanku. Dia yang selalu menuntun aku dari awal, terus membimbing, mengajarin aku ke jalan yang benar. Tuhan itu sebagai tempat aku bercerita dan juga meminta. Jesus is my father, my constant companion, my protector, and most importantly my savior. Jesus is my best friend. Jesus is my superhero. Gini, faktanya kalau misalnya superhero selalu datang tepat waktu, Tuhan lebih tepat waktu daripada semua superhero. Jesus is my savior. Tuhan tuh selalu nyelamatin aku di saat aku down, di saat aku butuh Tuhan, Tuhan ada buat aku dan siap buat nyelamatin aku. So, what is Jesus to you? Siapa Yesus itu? Dia lebih dari yang kita butuhkan. Dia lebih dari segala yang kita lihat. Kita tidak layak menerima cintanya, tapi dia selalu ada bagi kita. Yesus hadir sebagai sosok yang lembut, bahkan dalam keadaan kita yang paling rendah. Kalau kau masih belum memahami Yesus, ketahui baik-baik. Dia adalah teladan sempurna akan kemurahan di dalam dunia yang serakah ini. Kehadirannya membawa damai di tengah-tengah dunia yang super bising ini. Jika kau saat ini mencari sebuah kedamaian, dia punya banyak untukmu. Yesus dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya adalah Raja. Raja yang rela memberikan nyawanya bagi pendosa yang kotor dan menjijikkan seperti saya. Saya tak dapat menjelaskan atau mendeskripsikan satu persatu tentang sosok ini. Tapi andaikan saya dapat, sosok ini pasti bukan Yesus. Karena kita tidak dapat menyelami betapa panjangnya, lebar, tinggi, dan dalamnya akan kasihnya, kebaikannya, keajaibannya, keagungannya, kehebatannya. Tapi dalam semuanya itu dia datang dengan kedua tangannya, meraih kita dan menyelamatkan kita. Tidak memandang bagaimana diri kita, latar belakang kita. Dia menerima kita apa adanya. Tidak. Dia tidak hanya menerima kita apa adanya, tapi dia juga tidak membiarkan kita hanya apa adanya. Dia adalah ayah bagi yatim, rumah bagi gelandangan, tempat berlindung bagi yang teraniaya, dan saud dalam badai kehidupan kita. Jika kau membutuhkan istirahat, aku tahu sebuah tempat peristirahatan. Jika kau tidak tahu siapa Yesus, masa depanmu sangatlah tragis. Tapi dia dengan senang hati memeluk tragedi hidupmu, supaya engkau dapat hidup dalam hadirat kemuliaannya. Supaya kita memiliki hidup yang penuh dengan kelimpahan. His presence is presence, and it is His presence that presents preciousness to a world of peasants. Hadiratnya adalah hadiah, dan kehadirannya lah yang menampilkan keberhargaan atau suatu yang berharga pada dunia para rendahan seperti kita. Hidupnya lebih jauh dari mewah. Tapi dia tetap mengasihi mereka-mereka yang bahkan tidak dipandang dunia. Dia adalah terang dunia yang hadir dalam gelap. Dia menghidupkan yang mati dan membebaskan kehidupan dari kematian. Dia menerima mahkota duri di kepalanya supaya kita dapat menerima mahkota kemuliaan di hadapan kakinya. Dan menerima hidup penuh dengan kemuliaan dalam genggaman tangannya. Ya, kaki dan tangan yang dipakukan di atas kayu salib untukku dan untukmu, untuk semua orang di dunia ini. Mengapa? Karena dia mengasihi dunia ini. He loves the world and I love His word.
The Word that became flesh, and His flesh demonstrated the Word to the world. Dia adalah sosok teladan contoh kasih bagi setiap pria dan wanita. Dia kekasih bagi orang kulit hitam maupun orang kulit putih. Dia kekasih bagi yang miskin ataupun yang kaya. Dia kekasih bagi yang gemuk atau yang kurus. Dia kekasih bagi yang gagal ataupun yang berkemenangan. Dia kekasih bagimu, ya, kau yang mendengarkan saat ini. Dia tidak memandang kegagalan kita, tapi dia justru mengubahkannya menjadi sebuah kebaikan. Dia yang hebat itu harusnya tidak butuh kita, tapi dia tetap memandang kita, merangkul kita dengan tangannya yang berlubang bagi kita. Hatinya berdarah karena kita, hatinya berduka karena kita, tapi tetap kemurahannya memberikan kita pengampunan yang sempurna. Saya beritahu satu hal, jika saat ini kau masih belum mengenal dan ingin mengenalnya, tidak perlu tunggu waktu. Dia sedang membuka tangannya untukmu. Kau cukup percaya dan mendekap anugerahnya. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga dan hidup bagi kita, menguduskan kita dalam kebenaran. Saya tidak peduli ada orang yang super kaya, Yesus lebih kaya. Saya tidak peduli dengan pemimpin terhebat di dunia ini. Saya punya raja yang selalu hadir buat saya. Saya tidak peduli dengan penyanyi dengan suara yang paling merdu di dunia ini. Melodi kasihnya jauh lebih indah dari apapun. Dia setia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan saya dapat merasakan hadiratnya saat ini. Kapanpun saya berdoa, dia ada. Dan kapanpun saya mulai jauh, dia tetap ada. Who is the person like him in this world? No one. He only is. Jesus is. Lalu bagaimana setelah kita mengenal dia? Yohanes 17 ayat yang ke-18 sampai ke-23. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dunia, aku pun telah mengutus mereka ke dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka juga dikuduskan dalam kebenaran. Dan aku meminta bukan untuk mereka ini saja, tetapi juga untuk orang-orang lainnya yang akan percaya kepadaku, pada Tuhan, melalui perkataan mereka, yaitu kita. Supaya semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku ada di dalam engkau. Agar mereka juga menjadi satu di dalam kita, sehingga dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Aku telah memberi mereka kemuliaan yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka dapat disempurnakan menjadi satu. Supaya dunia mengetahui bahwa engkau telah mengutus aku dan telah mengasihi mereka sama seperti engkau telah mengasihi aku. Bapa, Yesus, kita adalah satu. Tugas Yesus di dunia sudah selesai. Kini giliran kita yang ada di dunia melanjutkan apa yang Yesus mulai. Dia teladan. Kita juga sedang diperhatikan dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Dia mengasihi dunia ini. Kita pun juga ikut mengasihi dunia, bahkan mengasihi orang yang tidak kita sukai. Dia mengampuni, kita juga mengampuni, meskipun orang tersebut serasa tidak layak untuk diampuni. Dia penolong, kita juga penolong bagi mereka yang membutuhkan, bahkan saat kita harus berkorban. Dia pahlawan bagi seseorang, kita juga pahlawan yang sedang diperhatikan orang-orang di sekitar kita. Ada Yesus dalam hidup kita. Sadarlah bahwa kita adalah duta Kristus. Kita adalah gambarannya di dunia ini. Bahkan Billy Graham pernah berkata, we are the Bibles that the world is reading. We are the creeds that the world is needing. We are the sermons that the world is heeding. Kita adalah Bible yang sedang dibaca oleh dunia. Kita adalah pernyataan iman yang dibutuhkan oleh dunia. Kita adalah khotbah yang sedang diperhatikan dunia. Jadi dimanapun kita berada saat ini, apapun yang kau lakukan saat ini, hidup kita, hidupmu, hidupku sedang menjadi tontonan buat banyak orang.
Dan biarlah yang mereka tonton adalah Yesus di dalam hidup kita. So, who is Jesus again? As He is, so are we. Jesus Christ bless you. Anniversary yang ke-10 tahun buat Teens Malang, terus menjadi berkat. Dan ingat satu ayat, yaitu jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena kau muda, tapi justru dalam youth kita, dalam masa-masa muda kita menjadi teladan dan menjadi berkat buat banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dan percayalah, kita sebagai anak muda ditempatkan dimanapun kita berada, kita dapat berprestasi dengan talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kita semua, ya. Happy anniversary semua yang berada dalam wadah ini. Mereka semuanya pasti akan mengalami terobosan yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Bless you. Bless you. Happy anniversary untuk TNG YHS Malang. Saya percaya bahwa melalui wadah ini akan bangkit pemimpin-pemimpin yang luar biasa. You are the future of our church, dan biarlah menjadi dampak impartasi yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya. Yeshua HaMashiach, bless you. Shalom, Miss Mea di sini dari YHS Teens Makassar ingin mengucapkan Happy 10th anniversary for TNG Malang. Biarlah rohmu menyala-nyala, teruslah melayani Tuhan. Tuhan akan memakai masa mudamu menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan menyerah, terus semangat. Tuhan Yesus memberkati. Annyeong. Yeay, selamat ulang tahun buat TNG yang ke-10. Wah, luar biasa, udah 1 dekade TNG ada untuk menjadi berkat buat generasi remaja di Kota Malang. Dan saya percaya bahwa TNG nggak cuma sampai di sini saja, tapi akan ada hal-hal yang terbaik yang akan datang di kedepannya. Dan terima kasih untuk semua pengurus yang sudah memperjuangkan TNG, siapapun itu. Saya percaya Tuhan memberkatimu lebih. Dan untuk siapapun yang berjemaat di TNG, tetaplah berjemaat, tetaplah setia, dan undang sebanyak-banyaknya teman untuk bergabung di TNG. So, TNG, God bless you. Hai, Shalom TNG. Aku mau ngucapin selamat ulang tahun yang ke-10 buat TNG. Wah, udah 10 tahun ya, gak kerasa banget. Semoga kalian tetap jadi komunitas yang seru, yang asik, kuat dalam Tuhan, dan jadi berkat dimanapun kalian berada. Jesus bless you. Happy anniversary TNG, nggak kerasa udah 10 tahun ya. Tetap berkarya untuk kemuliaan Tuhan, tetap jadi berkat untuk orang-orang di sekitar kalian, dan aku percaya kalian akan jadi terang dimanapun kalian berada. Well, Jesus bless you TNG, and Jesus bless you all. Happy birthday TNG yang ke-10. Kami mengucapkan Happy birthday TNG yang ke-10. Yeshua HaMashiach bless you. Kekuatanku dalam namamu Yesus, karya salibmu ubah hatiku, dalam firmanmu ku hidup. Kini ku memuji namamu, betapa kau
Yesus, karya salibmu ubah hatiku dalam firman-Mu. Ku hidup, oh, kini ku memuji nama-Mu. Betapa Kau mengasihiku, ku nyatakan pada dunia, Yesus Tuhanku. Kini ku bersuka karena-Mu, betapa berharga diriku. Kasih-Mu ubahkan hidupku, Yesus. Come on everybody, clap your hands. Percaya Tuhan kita dahsyat, amin, amin. Karya salibmu ubah hatiku dalam firman-Mu. Ku hidup, kini ku memuji nama-Mu. Betapa Kau mengasihiku, ku nyatakan pada dunia, Yesus Tuhanku. Betapa berharga diriku, kasih-Mu ubahkan hidupku, Yesus. Kasih-Mu ubahkan hidupku, Yesus. Well, selesai juga ibadah teens untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan hari ini kita merayakan anniversary yang ke-10 dari TNG Malang. Wow. Yuk, sebelum kita selesai ibadah, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala berkat-Mu. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa ibadah ini mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan kami mau lanjutkan aktivitas kami. Kami percaya bahwa Engkau menuntun setiap apapun yang kami kerjakan. Kami percaya Tuhan, sepanjang minggu ke depan, sepanjang bulan ke depan, sekolah kami diberkati, studi kami diberkati, keluarga kami diberkati. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih teens. Angkatlah kedua tanganmu ke atas. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh, dari anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, mulai hari ini, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Jesus Christ loves you. Kristus